Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat Tuhan Yang Maha Esa kita semua bisa berkumpul pada Zoom ini. Ya, semoga saja dengan adanya berkat dari Tuhan Yang Maha Esa, kita semua selalu atau senantiasa diberikan kesehatan oleh Yang Maha Esa. Tidak lupa pula kami ucapkan rasa hormat kepada dosen kita, dosen mata kuliah pemrograman visual, yaitu Bapak Insinyur Ahmad Husairi, Sarjana Komputer, Magister Komputer, yang telah memberikan pembelajaran kepada kita semua, sehingga pada saat ini, atas berkat pembelajaran dari Bapak Insinyur Ahmad Husairi, kita bisa membuat sebuah pemrograman melalui Visual Studio, tentunya melalui bahasa .NET. Tentunya di sini kita akan mempresentasikan tentang implementasi pemrograman Visual Basic.NET, yaitu sistem pelayanan administrasi kecamatan. Boleh di next. Topik bahasan pada presentasi kali ini kita akan membahas dan kita akan membagi ke dalam 3 bab, yaitu pertamanya pengenalan bahasa VB.NET dalam Visual Studio, dilanjut pengenalan dalam pemrograman Visual Basic.NET, dan terakhir kita akan lebih jauh mengenal tentang langkah-langkah membuat menu layanan di aplikasi VB.NET ini. Boleh di next. Nah, di sini ada bagian satu. Untuk bagian satu ini saya serahkan kepada Kak Suci Rahmadani untuk mempresentasikannya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Bang Krisna. Saya akan mempresentasikan mengenai pengenalan bahasa VB.NET dalam Visual Studio. Nah, pertama-tama kita harus mengenal dulu apa itu Visual Basic.NET. Nah, Visual Basic.NET itu sendiri atau biasa dikenal dengan VB.NET adalah bahasa pemrograman yang berjalan di atas platform .NET Framework. VB.NET itu sendiri mendukung pengembangan aplikasi GUI menggunakan Windows Phone dengan antarmuka yang ramah pengguna. Nah, selanjutnya adalah fitur dalam VB.NET gitu. Nah, fitur-fiturnya itu yang utama ada 3. Yang pertama adalah bahasa yang mudah dipahami dan digunakan. Selanjutnya adalah cocok untuk aplikasi berbasis Windows, web, dan mobile. Selanjutnya, yang ketiga adalah mendukung paradigma pemrograman berorientasi objek atau OIP. Selanjutnya, kegunaan atau fungsi dari VB.NET. Nah, yang pertama tentunya untuk membuat aplikasi Windows Phone gitu. Nah, selanjutnya adalah membuat aplikasi berbasis web dengan menggunakan ESP.NET. Berikutnya adalah membuat aplikasi berbasis web juga dengan ESP.NET gitu. Tepatnya sih ini secara umum ada 2 ya, karena yang ketiga typo gitu. Nah, sekarang kenapa sih kita harus menggunakan VB.NET gitu? Nah, VB.NET itu sendiri punya kelebihan dan kekurangan. Sebenarnya sih lebih banyak kelebihannya, yaitu yang pertama mudah dipelajari, dan yang kedua itu dia terintegrasi dengan Visual Studio. Nah, yang selanjutnya juga dia punya compatibility atau kompatibilitas yang tinggi, serta debugging yang kuat gitu. Kekurangannya, nah, masanya itu dia hanya berfokus pada Windows dan kurang populer untuk aplikasi-aplikasi non-Windows gitu. Nah, selanjutnya kita akan mengenal Visual Studio. Nah, Visual Studio ini sendiri adalah lingkungan pengembangan integrasi atau Integrate Development Environment atau IDE yang dikembangkan oleh Microsoft. Nah, Visual Studio ini digunakan untuk membuat berbagai jenis aplikasi. Seperti contohnya itu ada aplikasi desktop atau web, kemudian ada aplikasi perangkat seluler, permainan, dan layanan layanan cloud gitu. Nah, di sini juga ada nih fitur-fitur utama yang biasa digunakan dalam VB.NET. Nah, yang pertama itu ada editor code.
Nah, editor code ini sendiri itu mempermudah penulisan kode dengan fitur IntelliSense gitu. Lanjut, buat eh, debugger gitu. Yaitu alat untuk menemukan dan memperbaiki error. Selanjutnya tentunya itu ada designer. Nah, designer ini sendiri berguna untuk drag and drop untuk membangun antarmuka gitu. Selanjutnya itu adalah pengelolaan proyek. Dalam fitur VB.NET ini juga ada pengelolaan proyek yang berguna untuk mempermudah dan pengaturan file dan dependensi gitu. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai pengenalan VB.NET. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Suci yang sudah memberikan pemaparan materi kepada kita semuanya. Di sini kita bisa lihat apa yang telah Kak Suci paparkan materinya, bahwa video ini berbeda dengan visual video. Dan di sini kita juga telah mengetahui fungsi gitu ya, atau kelebihan dan kekurangannya apa aja gitu ya di dalam bahasa VB.NET ini gitu. Dan alhamdulillah ternyata VB.NET ini mempunyai kelebihannya banyak gitu ya dibanding kekurangannya gitu. Nah, selanjutnya ada nih bagian keduanya adalah pengenalan elemen pemrograman Visual Basic.NET. Dan untuk materi pengenalan elemen pemrograman Visual Basic.NET ini saya berikan kepada Kak Nazarul Bagustiadi untuk mempresentasikan materi tentang bagian dua ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Krisna. Izin menjelaskan tentang pengenalan elemen pemrograman Visual VB.NET. Oke, next. Nah, kemudian untuk pengenalan elemen pemrograman Visual Basic.NET, ini ada beberapa parameter atau beberapa button yang kita perlu perhatikan juga ya beberapanya. Contohnya itu ada command control, message box, variable dan konstanta, container control, form, operation arithmetica, button, menu event, custom dialog, tipe enumeration. Oke, next. Nah, kemudian untuk ada beberapa penjelasannya itu untuk command control. Command control adalah elemen antarmuka pengguna yang sering digunakan untuk berinteraksi dengan aplikasi. Contohnya adalah text box untuk input data, untuk auto input text ya. Dan untuk kemudian yang kedua adalah combo box, yaitu beberapa berbentuk menu daftar pilihan. Kemudian yang tiga adalah button, menjalankan sebuah perintah atau action ya. Mungkin kita kayak contohnya oke, terus konfirmasi button atau apa gitu ada contohnya. Kemudian untuk label menampilkan teks statis yang berbentuk teks terus tampil di dalam suatu aplikasi. Oke, next. Nah, kemudian untuk container control. Nah, container control digunakan untuk mengelompokkan kontrol lain dan mengatur tata letak elemen UI. Contohnya seperti satu group box, mengelompokkan kontrol berdasarkan kategori. Yang kedua adalah panel, membatasi area tertentu di dalam form. Oke, next. Kemudian untuk apa itu button dan menu event? Nah, elemen interaktif yang memungkinkan pengguna untuk memberikan perintah. Apa itu message box? Message box adalah kotak dialog menampilkan pesan kepada pengguna. Contohnya ketika kita mau close aplikasi, konfirmasi, nanti di situ ada muncul sebuah message box. Nah, yang kedua, yang ketiga adalah apa itu form. Nah, form adalah komponen utama dalam aplikasi yang berbasis Windows Form. Semua kontrol ditempatkan di dalam form. Contohnya kayak di dalam sebuah aplikasi kan berbentuk kotak atau berbentuk landscape ya itu adalah formnya yaitu lembar atau workspace-nya sebuah aplikasi itu adalah formnya. Kemudian untuk apa itu custom dialog. Custom dialog adalah sebuah dialog yang dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu. Oke, next. Nah, terus lanjut untuk apa itu variabel? Variabel adalah tempat menyimpan data sementara saat aplikasi berjalan. Jadi contohnya ketika suatu aplikasi ya berjalan, itu ada inputan. Misalnya inputannya adalah integer umur gitu ya. Nanti kita masukkan
umurnya di atas ya, sebelum apa sebelum next program, yaitu kita masukkan umurnya berapa gitu ya, ada inputan umur. Nah, nanti akan disimpan di dalam integer umur tadi. Nah, setelah itu ditampilkan di program selanjutnya, entah itu di jumlah atau ada program lainnya lah seperti itu. Nah, kemudian untuk konstanta. Konstanta adalah nilai tetap yang tidak dapat diubah selama program berjalan. Nah, contohnya kayak kayak tahun, mungkin ya tahun yang, atau mungkin hari. Nah, contohnya hari kan nggak mungkin berubah ya, itu bisa kita sebutkan, masukkan ke dalam konstanta atau nilai yang udah pasti itu dan nggak ada perubahan selama program itu berjalan atau selama berterus-terusannya gitu. Terus untuk selanjutnya itu apa itu operator aritmatika. Nah, aritmatika oh, digunakan sebagai operasi matematika ya, seperti pertambahan, perkurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi kayak di dalam suatu aplikasi, contohnya kalkulator, mungkin kan di situ ada perkalian, pembagian, dan pengurangan. Dan itu udah pasti menggunakan operator aritmatika untuk berjalannya suatu program itu. Itu kemudian lanjut ke custom dialog. Custom dialog adalah dialog yang dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu. Oke, next. Ya, kemudian ada bagian tiga, saya kembalikan ke Kak Krisna. Baik, terima kasih Kak Arul yang telah memberikan pemaparan materi untuk memperkenalkan tentang elemen pemrograman visual basic ini. Di sini kita tahu setelah Mas Arul mempresentasikannya, setelah Mas Arul memberikan pemaparan materinya, kita telah tahu bahwa dalam menu layanan yang kita buat, tentunya adalah tentang sistem administrasi kecamatan, bahwa terdapat elemen-elemen di dalamnya gitu ya, mulai dari command control, message box, variable dan konstanta, container control, form, operator aritmatika, button and menu events, custom dialog, dan tipe enumeration. Jadi semuanya kita masukkan sehingga menu layanan sistem administrasi kecamatan ini dapat dibuat. Semuanya saling berhubungan dan semuanya dapat bekerja sama sehingga menghasilkan output nantinya gitu ya. Dan baik, kita slide ke bagian ketiga. Boleh di slide ke bagian ketiga. Nah, untuk bagian ketiganya ini adalah di sini kita akan lebih jelas mengenalkan tentang pemrograman, yaitu langkah-langkah membuat menu layanan di aplikasi VB.net ini. Boleh di next. Nah, yang pertama tentunya sebelum kita masuk ke pemrograman, sebelum kita masuk ke uji coba, tentunya kita harus membuat form utama dulu. Di sini bisa kita lihat membuat form utama, yaitu ialah buka Visual Studio dan proyek baru dengan jenis Windows Form Apps.NET Framework. Lalu atur property text pada form utama untuk memberikan nama, misalnya aplikasi pelayanan administrasi kecamatan. Nah, di sini setelah tampilan pemrograman sudah terbuka, nah saatnya di sini kita menambahkan icon-icon. Icon-icon ini disebut dengan command control, dan si command control ini adanya di menu toolbox gitu ya. Jadi kita dapat melihat, dapat menambahkan menu-menu tersebut di menu toolbox. Nah, yang pertama ini ada text box. Di sini ada text box, yaitu tambahkan kontrol text box ke form untuk menerima input nama pemohon. Lalu set property name menjadi text box name. Nah, ini text box kita mesti ubah ke menu property karena nantinya di codingan form satunya, nanti text box nama ini menjadi nama utamanya gitu buat manggil si text box ini gimana gitu ya. Maka kita mesti kita ganti dulu text box nama gitu untuk mudah menginisialisasinya. Yang kedua ada combo box, yaitu tambahkan kontrol combo box untuk daftar jenis layanan yang tersedia
lalu set property name menjadi combo box layanan. Ya, sama halnya dengan text box tadi ya, kita ubah namanya di properties gitu ya, di menu view. Lalu yang ketiganya ada button, di mana cara memasukkan button ini ialah tambahkan dua tombol button untuk aksi. Misalnya, nah di sini kita menggunakan dua button, yaitu ada button hitung dan button info. Tentunya kalau button hitung ya nanti hitung biaya gitu untuk mengecek tingkat akhir hasil output gitu ya, hasil form yang kita isi itu ketika kita mengklik button hitung ini, nah nanti muncul informasi yang disediakan oleh combo box nantinya gitu ya. Lalu ada button info, yaitu tentunya button info ini hanya sekedar menampilkan informasi gitu, kayak informasi tentang aplikasi tersendiri gitu ya. Jadi kalau kita mau mengetahui tentang apa sih aplikasi ini tuh gitu ya, nanti kita bisa dilihat di menu info ini gitu ya. Boleh next. Ini masih dalam pembahasan menambahkan command control. Nah ini kita bisa lihat nih, contohnya nih ada text box, combo box, button nih. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, text box itu ialah untuk mengisi nama. Jadi nanti si label itu nama Anda. Nama Anda ini menginput text box. Text box ini kita isi. Contoh text box tersebut yang kota kosong, contoh namanya Mulyono, contohnya contoh Mulyono. Nah nanti kita jadi si text box ini sudah terisi gitu ya, sudah terisi si text box ini. Lanjut yang keduanya ada combo box. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, combo box ini menampilkan menu-menu berbagai pilihan gitu ya. Nah, kayak ini contohnya, ketika kita mau melihat informasi apa yang kita cari, nah di sini kita bisa lihat itu, apa kita mau mencari tentang info kartu keluarga, kartu tanda penduduk, surat keterangan kematian, surat keterangan nikah, surat keterangan tidak mampu. Nah, jadi si combo box ini adalah sebuah menu ya, sebuah icon untuk menampilkan beberapa pilihan gitu ya, untuk menampilkan beberapa pilihan dan tentunya combo box ini nantinya dapat dilihat hasilnya, informasinya ketika kita mengklik tambah button atau tombol hitung ini gitu ya. Boleh di next. Nah, sekarang ada menambahkan container control. Langkah-langkahnya ialah tambahkan group box untuk mengelompokkan input seperti text box, combo box, tombol aksi atau button. Atur property text pada group box, misalnya input bagian. Nah, untuk container control ini fungsinya untuk menampilkan sebuah form agar form tersebut mempunyai satu kesatuan gitu. Jadi form ini tuh jelas fungsinya buat menampilkan apa gitu ya. Kayak tadi text box, combo box, button disatuin gitu. Jadi sebuah satu kesatuan, satu menu gitu ya. Menu, sebuah menu ya gitu ya. Boleh di next. Mulai sebelumnya. Nah, di sini kita lanjut ke membuat daftar jenis layanan secara dinamis. Yang pertama adalah gunakan tipe enumeration untuk mendefinisikan jenis layanan. Jadi sama halnya kayak pemrograman yang lain gitu ya, bahwa tipe enum ini adalah kita mendeklarasikan sebuah variabelnya terlebih dahulu gitu ya. Variabel apa yang nantinya akan ditampilkan di output, nanti kita akan deklarasikan terlebih dahulu di menu enumeration ini ya. Dan menu enum ini nantinya akan ditampilkan di menu combo box nanti ya, yang telah yang tadi telah kita lihat, yang muncul berbagai pilihan-pilihan layanan. Boleh di next. Nah, di sini ada membuat daftar jenis layanan secara dinamis. Pada event form load, tambahkan kode berikut untuk mengisi combo box. Nah, ini ketika tadi kontainer kontrol sudah dibuat, nanti ketika diklik, maka akan lanjut ke form 1. Nah, di form 1 ini, kita masukin codingannya gitu ya. Di form 1 ini kita masukin codingannya.
Codingannya ialah private sub from 1 load sender as object is event as handles my best load. Nah, lalu setelah menu awal ini sebenarnya ini codingan bawaan gitu ya. Pendeklarasian form 1 gitu ya. Nah, di sini baru isi combo box layanan yang ada di menu enum tadi gitu ya. For each layanan S jenis layanan in. Nah, ada dalam kurung tuh enum. Nah, berarti si isi combo box ini bakal diisi oleh enum yang tadi gitu ya. Nah, lalu get value, get tipe, jenis layanan, combo box layanan, items, add, tambahkan spasi layanan, next, lalu ensub. Nah, jadi ini adalah codingan pada combo box gitu ya. Jadi bagaimana combo box tersebut dapat dijalankan ya tentunya harus terlebih dahulu diisi codingannya gitu yaitu dengan memanggil si enum yang tadi gitu ya. Nah, boleh di next. Oke, di sini ada menangani event tombol yaitu membuat logika untuk setiap tombol. Nah, ini untuk button hitungnya gitu ya, untuk button hitung atau hasil akhir gitu ya, untuk mengecek si combo box tadi gitu ya. Nah, untuk button hitung ini tentunya kita memasukkan codingan juga dia di menu button hitungnya gitu ya. Private sub button hitung klik sender as object is event adds handles button hitung dot click. Lalu ini ada variabel untuk menyimpan input dim nama string sama dengan textbox nama dot text dim layanan terpilih as jenis layanan dim biaya as integer. Nah, nanti si button hitung yang tadi akan memuat informasi mulai dari textbox nama atau tadi namanya siapa, lalu layanan yang dipilihnya apa, terus dim biaya pendeklarasian biaya yang tadinya berapa gitu ya. Lalu ada validasi input if string is new word is space name or combo box layanan selected index min satu den. Nah, ini buat spasi ya, biar nantinya enggak nempel-nempel gitu ya kata-katanya. Lalu kita menampilkan message box. Mohon lengkapi data peringatan. Message box buttons, oke, okay, message box, icon, warning, returns, and if. Nah, untuk ini kita lihat ada peringatan gitu ya di dalam codingannya. Nah, tentunya ini ketika ada peringatan gini, biasanya data yang dimasukkan itu tidak lengkap gitu ya. Sehingga ketika kita tidak memasukkan data dengan lengkap, maka muncul notifikasi gitu ya di dalam menunya gitu, di dalam menu lainnya langsung muncul gitu ya. Contoh kita tidak mengisi nama, nah nanti langsung muncul gitu. Mohon lengkapi data. Nah ini disebutnya itu adalah info gitu, button info. Nah ini bisa juga dimasukin ke button info. Nah bisa juga langsung kita munculkan message box ini bisa langsung kita munculkan itu. Lalu ada selanjutnya adalah ambil layanan terpilih. Layanan terpilih sama dengan si type enum, parts, get type, jenis layanan, pemobot layanan, selected item, to string, request, jenis layanan. Lalu ada hitung biaya, ada select cash, layanan terpilih, cash, jenis layanan, kartu tanda penduduk, biaya sama dengan biaya kartu tanda penduduk, begitu seterusnya, sampai dengan itu ya. Jadi untuk itu biaya ini menampilkan pendeklarasian yang tadi. Jadi tentunya ketika kita menekan tombol button hitung yang tadi, nah maka codingnya di dalam button hitung ini akan menampilkan, memunculkan, memanggil gitu ya jenis-jenis layanan dan biayanya. Kayak tadi di dalam enum ya, enumnya kan jenis layanan gitu ya, kartu tanda penduduk. Nah biaya ini maksudnya ke konstanta gitu ya, karena biaya ini kan termasuk integer gitu ya, bukan variabel gitu. Nah sedangkan kalau variabel nantinya tidak bisa dimasukkan ke menu konstanta gitu ya, jadi konstanta itu adalah nilainya tetap gitu ya. Nah sudah konstanta tadi dideklarasikan, maka kita bisa dipanggil di button hitung ini gitu ya. Nanti ketika kita manggil button hitung, maka
yang akan terpanggil itu ialah codingan enum sama codingan biaya yang tadi atau konstanta gitu ya. Boleh di next. Nah ini buat logika untuk setiap tombol, button, hitung, lanjutan. Dim persyaratan string sama dengan get persyaratan layanan terpilih. Tampilkan hasil di persyaratan string, nama, layanan, daya, informasi, persyaratan. Lalu ada message box shop, pesan, detail layanan, message box button, oke, message box icon, information, and start. Nah, jadi ini untuk button hitung lanjutannya masih di dalam menu button hitung lanjutannya. Jadi ini hasil tampilan semuanya bahwa ketika kita mengetik tombol button ini nantinya, maka yang akan ditampilkan ialah mulai dari nama, layanan, biaya, informasi, persyaratan. Jadi ketika kita sudah mengisi text box-nya, ketika kita sudah memilih combo box-nya, dan ketika kita klik tombol button-nya, maka ini yang akan muncul gitu ya. Ada nama, layanan, biaya, informasi, persyaratan gitu. Boleh di next. Nah, ini buat logika untuk setiap tombol. Nah, ini yang tadi kita lihat, yang tadi kita paparkan gitu ya tentang button info. Button info ini ya tentunya tentang informasi gitu, informasi apa gitu ya, informasi tentang aplikasi tersebut gitu ya. Ini ada codingannya, private tab, button info, klik sender as object, us event ads, handles, btn info, dot quick. Nah, di sini ada pilihan gitu ya. Jika combo box belum dipilih, nanti akan muncul message box yang tampil gitu ya. Ada pilih layanan terlebih dahulu. Lalu ada ambil layanan yang dipilih, dapatkan persyaratan. Lalu ada codingan tampilkan persyaratan dalam message box, yaitu message box atau persyaratan, informasi persyaratan, message box buttons of message box icon information gitu. Boleh di next. Nah, di sini menjalankan aplikasi. Tekan tombol start atau F5 untuk menjalankan aplikasi, lalu coba pilih layanan dari combo box dan gunakan untuk menghitung biaya atau melihat informasi. Jadi kalau di codingan yang lain mungkin sebutnya compiler gitu ya. Sebutnya compiler, terus cara menggunakannya ya tentunya tadi kayak mengisi nama, terus kita isi combo boxnya gitu ya. Tentunya kita isi formnya gitu ya. Boleh di next. Nah, ini hasil output dari button hitung gitu ya. Nah, jadi si button hitung tadi kan dimasukin codingan gitu ya. Di mana codingan tersebut itu yaitu memanggil gitu ya. Memanggil deklarasi-deklarasi yang sebelumnya telah dideklarasikan gitu ya. Karena sebelumnya kan kita telah ngedeklarasiin apa tadi eh, enum gitu ya kan tentang layanan, tentang biaya kita telah deklarasikan. Nah, sehingga pada menu button ini ketika kita klik maka memunculkan pendeklarasian yang tadi gitu kayak contoh nih ya kayak nama ini Mulyono gitu ya. Terus si Mulyono ini memilih layanan surat keterangan kematian. Dan nanti muncul juga gitu ya informasi biaya RT 1.000. Jadi nama Mulyono ini textbox, terus layanan, surat keterangan kematian, ini adanya di menu enum tadi gitu ya. Ada di codingan menu enum tadi, lanjut ke biaya Rp 1000 ada di menu konstanta tadi. Nah, jadi si button hitung ini fungsinya adalah memanggil textbox, memanggil enum, lalu memanggil konstanta yang tadi. Nah, lanjut di sini ada informasi persyaratan. Nah, di sini baru ini merupakan variabel, ini adalah penambahan gitu ya. Informasi apa ketika kita memilih layanan apa gitu langsung ini ada variabel yang akan dimunculkannya apa gitu ya. Contohnya ketika kita memilih surat keterangan kematian, maka di sini dapat informasi persyaratannya gitu ya, kayak persyaratannya adalah fotokopi kartu tanda penduduk, KTP almarhum gitu ya, fotokopi kartu keluarga, kakak, almarhum, surat keterangan dari RT RW, surat pernyataan aksepsi kematian bisa dari keluarga atau tetangga. Nah ini codingan ini dibuatnya satu persatu gitu ya. Jadi kayak enum yang tadi dipanggil ke menu variabel gitu ya. Mau dimasukin apa? Contoh KTP nih syaratnya mau apa gitu. Kita tinggal nulis aja gitu. Kita panggil si
enumeration yang tadi aja gitu. Dan kita isikan sesuai dengan kemauan kita sendiri sebenarnya sih. Oke, boleh di next. Nah, ini adalah button info ya, hasil output dari button info. Bisa kita lihat dari gambar. Ini button ada dua ya, ada button hitung dan button info yang paling sudut ya, paling ujung. Nah, ini button info ini fungsinya adalah menampilkan message box tadi ya. Jadi message box itu bisa ditampilkan di menu button info atau message box ini bisa kita panggil ketika kita tidak mengisi salah satu menu gitu ya, atau kita tidak mengisi nama gitu ya. Nah, nanti si message box ini bakal muncul gitu, bakal muncul. Kayak ini kan, ini button info nih. Langsung muncul message box-nya itu adalah peringatan. Aplikasi menggunakan versi 9.0. Semua aktivitas dalam menu ini akan terekam. Sedangkan kalau kita tidak mengisi salah satu form ini, message box-nya berbeda gitu, kayak lengkapi data terlebih dahulu gitu. Nah, ini boleh disesuaikan gitu ya, message box-nya mau seperti apa dan mau ditampilkan ketika apa gitu ya. Ini fungsi if-nya mesti kita gunakan gitu ya di dalam pemrograman bahasa. Nah, dan ternyata udah beres ya slide-nya, udah beres. Dan di sini kita bisa mengambil poin-poin gitu ya, mulai dari pengenalan bahasa VB.NET, terus elemen apa saja gitu ya yang ada atau yang mesti kita adain supaya bisa membuat menu layanan administrasi ini gitu kan. Dan tadi ada banyak gitu ya, ada 9 menu. Terus di dalam 9 menu ini kita masukkan codingan-codingan gitu kan. Karena di dalam sebuah menu gitu kan, tapi semua buttonnya lainnya itu kan memiliki fungsi tersendiri gitu kan. Gak mungkin kita bikin aplikasi, bikin menu, bikin icon tapi nggak fungsinya gitu kan. Sehingga fungsi icon-icon yang tadi mesti dimasukin codingan gitu kan. Buat apa gitu, tombol ini buat apa, tombol ini buat apa, tombol ini buat apa. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kita. Mungkin kalian barangkali ada yang mau mencoba membuat menu layanan seperti kita, ini boleh gitu kan, ada pokoknya gitu, barangkali mau ngikutin setelah kita ada sampai ke menu layanan yang kita tuju gitu ya. Nah, ini tinggal contoh-contoh aja gitu ya. Nah, mungkin itu saja pemaparan ya. Terima kasih pada dosen kita tentunya ya, yang telah memberikan bimbingan, yang telah ikut serta menilai presentasi ini gitu ya. Terus saya ucapkan juga kepada Kak Siki yang telah memberikan pemaparan, kepada Kak Nazarul Bagus Jadi yang telah memberikan pemaparan juga. Saya ucapkan terima kasih dan kami memohon maaf apabila kami, saya sendiri, Krisna Upal, Kak Suci, Kak Nazarul Bagus Jadi, apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan gitu ya. Dan insya Allah kami akan terus jauh terus lebih belajar lagi gitu ya. Terus akan lebih berkembang lagi. Oleh karenanya mungkin itu saja dari kita. Semoga ada hasil output yang lebih baik lagi nantinya gitu ya. Saya akhiri kata. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Ahmad Sairi. Saya ucapkan hatur nuhun dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.